Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Tanggal 2 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 2 Oktober 2024. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 2 Oktober 2024. Oke, aku melihat sebenarnya kamu ini berdealing dengan seseorang yang red flag banget, dan ya aku lihat di sini kamu tahu kok apa red flagnya dia. Mungkin dia suka selingkuh ya, karena di sini ada flirt, orang yang gampang tergoda, orang yang gampang digoda, orang yang gampang tergoda dan orang yang gampang digoda. Terus itu juga dia masih masih suka ganjen ya. Masih suka ganjen atau tebar pesona lah ya sebutannya di luar sana, itu dia masih suka tebar pesona. Kodependensi, ada keterikatan kuat ya di antara kamu dengan dia. Entah ini siapa yang merasa memiliki keterikatan kuat, tapi nampaknya sebelah pihak masih memiliki keterikatan, yang sebelah pihaknya kayak udah masa bodoh, udah tidak peduli. Dan yang merasa, kalau aku lihat kemungkinan dia inilah yang mungkin masih memiliki keterikatan terhadap kamu. Karena di sini ada true ya, dia masih kayak percaya bahwa apapun yang terjadi ini memang sudah kehendak semesta. Sudah ya harus dijalani gitu ya. Dia bukan orang yang memaksakan segala sesuatu atau ya memaksakan kehendak, apalagi perlu effort yang berlebihan. Enggak, dia bukan orang yang seperti itu ya. Dia bukan orang yang akan melakukan effort yang gila-gilaan ya. Dia orang yang ikutin alur, engge aja, ikut-ikut aja, jalanin aja hidup ini, seperti itu ya. Jadi seolah-olah kayak nggak punya kemauan, kayak nggak punya effort ya, kayak tidak melakukan upaya apapun untuk hubungan kamu dengan dia atau untuk apapun yang berhubungan dengan kamu, seperti itu. Dia kayak ikutin alur gitu ya. Kalau aku lihat sebenarnya dia ini masih ada ketertarikan sama kamu. Dan engagement. Oh ya, aku melihat di sini ada keinginan dari dia untuk memiliki kenaikan level di hubungan dia dengan seseorang atau dia dengan kamu ya. Nanti kita lihat di sini dia sebenarnya ingin memiliki hubungan atau komitmen dengan siapa ya. Oke, bottom of the deck. Atau bisa jadi ini adalah energi kamu. Kamu menginginkan komitmen atau menginginkan kenaikan level di hubungan kamu bersama dia ya. Ada ekspektasi soalnya di sini, ini kartu ke-6 berarti kartu ekspektasi. Bottom of the deck ada express your love ya. Kemungkinan di sini ada seseorang di sini yang ingin menunjukkan atau mengekspresikan rasa cintanya, tapi bisa jadi juga mungkin dulu sudah sangat berjuang untuk mengekspresikan rasa cinta ini, seperti itu. Oke, kita lihat ada apa sebenarnya situasi antara kamu dengan dia.
Oke, tadi ini aku nggak yakin ya kalau ini terbuka. Oke. Wow, ada yang sudah berakhir ya. Di antara kamu dengan dia mungkin ada yang sudah berakhir. TikTok. Oke, TikTok bottom of the deck-nya. Nampaknya saat ini dia sedang mencoba untuk bertahan hidup. Ya, maksudnya bertahan hidup kayak mungkin lagi berjuang untuk bisa stabil, untuk bisa makan, untuk bisa memiliki kehidupan yang nyaman, kehidupan yang layak, seperti itu ya. Aku lihat di sini dia benar-benar lagi berjuang banget dengan kehidupan dia. Kemungkinan dia ini mungkin berjuang sendirian ya, untuk memenuhi kebutuhan dia, keluarganya, seperti itu. Sehingga aku lihat benar-benar lagi sibuk-sibuknya setiap hari, fokus untuk memiliki kehidupan yang layak, memiliki kehidupan yang segala sesuatunya tercukupi, kayak gitu ya. Aku melihat kayak ada sesuatu yang membuat dia merasa terbebani saat ini, entah apa itu, tapi aku melihat kayak ada beban yang saat ini dia tanggung, yang sedang dia pegang, ya. Ya, dia seperti terantai atau kayak terpenjara, bukan ya, seperti terkekang, terikat ya dengan beban ini. Bisa jadi mungkin dia anak pertama dan mungkin dia saat ini menjadi tulang punggung keluarga. Nah, bisa jadi seperti itu atau apa deh gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia ini punya suatu beban, dan beban ini tuh seperti membelenggu dia. Ingin lepas kayaknya nggak mungkin, karena ini mungkin tanggung jawab ya, atau kayak apa ya, timbal balik gitu ya, atau apapun. Yang pasti di sini dia merasa masih terikat dengan beban yang saat ini dia pikul. Oke, aku melihat sepertinya akan ada sesuatu yang muncul, atau bisa jadi mungkin dia akan tiba-tiba muncul, mengejutkan kamu, datang ke kamu secara spontan ya, atau datang kepada kamu, atau entah itu secara fisik ya datangnya, ataupun dari komunikasi. Kayak dia mungkin akan spontan gitu, memberikan kejutan untuk datang ke kamu lagi ya. Mungkin kamu tidak menduga-duganya, tahu-tahu mungkin dia menghubungi kamu, atau tiba-tiba dia mungkin stalkingin kamu, tiba-tiba dia menghampiri kamu, atau menunjukkan tanda-tanda kalau dia memperhatikan kamu, kalau dia rindu kamu, atau apapun ya. Aku lihat di sini akan ada sesuatu yang mengejutkan kamu dari dia, entah itu kabar atau apapun. Nampaknya hubungan kalian ini kemungkinan itu hanya lewat internet ya, mungkin lewat media sosial ya, berinteraksi hanya lewat telepon, lewat chat, lewat media sosial, sehingga ini menjadi hambatan di antara kalian juga untuk bisa intim atau intens dalam berinteraksi. Terus itu juga aku melihat di sini dia kayak saat ini sedang merasa terancam nih oleh kamu, atau dia saat ini kayak ngerasa malu sama kamu ya. Entah apa yang dia lakukan, tapi nampaknya ini mengecewakan kamu, atau menyakiti kamu, atau misalkan mengkhianati kamu, selingkuhin kamu, karena di situ ada flirt ya. Kemungkinan dia mungkin mengkhianati kamu, selingkuhin kamu. Nah, sekarang dia ngerasa untuk memandang kamu atau untuk bertemu dengan kamu itu seperti malu banget. Ya, dia merasa kayak terancam. Kalau misalkan dia datang ke kamu, dia takut kamu nanti akan memarahi dia, dia takut nanti kamu akan membongkar kelakuan buruknya dia atau apapun. Ya, saat ini dia merasa kayak terancam. Ya, saat ini dia merasa malu sama kamu. Ya, aku lihat di sini ada yang sudah selesai. Entah ini memang hubungan ini sudah selesai, hubungan ini sudah berakhir. Dan aku melihat ada penyesalan ya dari si dia, dan aku lihat juga dia sudah mengambil pembelajaran dari apa yang telah terjadi. Dia sudah memetik pembelajaran dari apa yang telah terjadi. Kalau misalkan di sini dulu kamu misal dulu kamu bucin banget deh, semua kamu lakukan untuk dia, sedangkan dia mungkin cuek banget sama kamu. Akhirnya di sini ya
dia semena-mena sama kamu ya. Dia nggak apa ya, kayak nggak takut gitu bakalan kehilangan kamu, karena dia tahu bahwa kamu bucin banget. Otomatis kamu pasti akan ngejar-ngejar dia. Nah, dia manfaatkan kebucinan kamu dengan mencari yang lain ya, untuk menemukan sensasi lain, karena di sini kan orangnya gampang tergoda dan gampang digoda gitu. Terus itu ya udah menjalin hubungan dengan kamu, dia juga menjalin hubungan dengan si A, si B, si C, seperti itu. Atau kamu salah satu selingkuhannya, bisa jadi. Nah, terus mungkin kamu di sini kecewa karena dia tidak bisa setia, karena dia tidak bisa mempertahankan kamu, seperti itu ya. Sehingga aku melihat di sini mungkin dia tidak menduga-duga kamu langsung pergi meninggalkan dia atau mengambil keputusan untuk tidak mau lagi berhubungan dengan dia atau berinteraksi dengan dia. Sehingga di sini dia kayak mendapatkan tamparan ya, tamparan dan penyesalan ya. Dan ya, dia belajarlah ya dari apa yang kemarin terjadi. Ternyata kalau menjalin hubungan itu harus bisa setia, harus ada pengorbanannya, harus bisa setara dalam effortnya atau apapun gitu. Ya, aku lihat di sini. Tapi yang pasti hubungan ini sudah berakhir. Bottom of the deck, TikTok ya. Jadi sudah ada waktu yang ini kayak lebih tepatnya kayak waktu bagi kalian bersama ini sudah habis ya. Sebenarnya hubungan kamu dengan dia waktunya sudah terbatas ya, atau mungkin ya sebenarnya kamu dengan dia itu sudah dijadwalkan oleh semesta memiliki waktu gitu ya. Dan ini mungkin sudah waktunya sudah habis ya untuk kalian bisa bersama. Ya, aku lihat sudah tidak. Ya, karena di sini mungkin kamu mungkin udah blok dia, udah close friend banget gitu ya, close friend juga gitu kan. Jadi kalau aku lihat di sini benar-benar sudah berakhir di antara kamu dengan dia. Oke, kita lihat dari pembacaan tarotnya seperti apa. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang gila akan kekuasaan ya, gila hormat, gila kekuasaan seperti itu ya, sehingga pekerjaannya itu kayak dia memang pilih-pilih, pengennya punya pekerjaan tuh yang ada jabatannya kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat ternyata dia ini pernah menyalahgunakan kekuasaan dia ya atas kemurahan hatimu ya. Jadi mungkin dia sebagai embel-embel sebagai pasangan, tapi ternyata ingin meraup keuntungan atau memanipulasi kamu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, entah itu materi ya atau apapun, karena ini pentacles biasanya sih materi ya. Sehingganya aku lihat di sini kamu mungkin sering memberikan sesuatu ke dia, entah apa itu, tanpa syarat, ya. Terus itu juga aku melihat memang ada ketidaksetaraan di antara kalian, entah ini dari finansial kah, status sosial kah, atau apapun yang aku lihat mungkin tidak setara, atau ada perbedaan di antara kalian, mungkin status pernikahan juga bisa, ya. Ada pemerasan, mungkin dia pernah memeras kamu ya, untuk memenuhi kebutuhan dia, sehingga kamu mungkin kayak diperas oleh dia, seperti itu. Hubungan yang mungkin selama ini tidak stabil, yang ya dia merasa bahwa hubungan kalian tidak stabil, terus dia juga selalu menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasangan, jadi selalu kayak menguasai kamu dalam segala aspek ya.
Sehingga salah satu di antara kalian ini terlalu bergantung atau tunduk pada pasangan, ya. Terus itu juga aku melihat mungkin selama ini dia menyalahgunakan sifat baikmu, memanfaatkannya secara berlebihan, bahkan tidak pernah mau membalas budi atas kebaikan yang sudah kamu berikan ke dia. Apalagi ditambah dengan kalau misalkan di sini kamu dengan dia belum menikah, ya memang ada indikasi kuat bahwa dia ini memang udah egois banget, ya orangnya egois atau memang orangnya kasar, sehingga mungkin inilah yang membuat kamu memilih untuk menjauh dari dia atau pergi dari dia. Dan kalau aku lihat di sini kemungkinan kamu memikirkan untuk meninggalkan dia itu nggak ucuk-ucuk ya langsung pengen ninggalin dia, enggak, sebenarnya udah kamu pikirkan dengan di jauh-jauh hari gitu. Kamu sudah mengevaluasi semua pilihan-pilihan yang membuat kamu merasa disukai dan apa yang membuat kamu merasa suka, ya, merasa dipedulikan gitu ya. Kalau misalkan ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu merasa tidak dipedulikan, kamu merasa kayak tidak dianggap, ya, dan kamu pun merasa tidak nyaman, tidak suka juga diperlakukan seperti seseorang yang tidak dihargai, ya udah, makanya di sini kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia. Terus aku lihat juga sebenarnya orang ini tuh kayak masih belum siap sebenarnya untuk berkomitmen. Kenapa? Karena kalau aku lihat di sini kayaknya dia ini masih banyak pilihan atau masih pengen bebas, masih pengen pergi ke sana sini, kilar-kilir, masih pengen menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, seperti itu. Sehingga aku lihat ya, sebenarnya selama ini ketika dia bersama kamu tapi tidak juga memberikan kepastian atau komitmen atau kejelasan, ya karena dia mengevaluasi kembali pilihan-pilihan dia dan memikirkan hal-hal yang benar-benar dia sukai dan dia pedulikan gitu. Dan dia juga sering memikirkan ya dan bertanya kepada diri dia sendiri bahwa sebenarnya dia bahagia nggak sih menjalani hubungan ini bersama kamu, menjalani hubungan dengan si A, dengan si B, mana itu yang bisa memberikan kebahagiaan dan rasa puas yang sebenarnya terhadap dia. Mungkin memang selama tahun-tahun awal kamu menjalani hubungan dengan dia itu mungkin kayak ya fine-fine aja, baik-baik saja ya, kelihatan lemah lembutnya seperti itu. Tapi aku lihat selama ini ya, dia ini tidak mau lagi mengkompromikan hubungan dia hanya karena sudah terlalu lama dijalani atau apa ya? Aku lihat di sini kayak untuk menjalani hubungan dengan orang baru juga aku melihat kayak dia juga tidak ingin memulai kembali dengan hubungan baru. Kalaupun misalkan enggak kok dia sudah ada yang baru, misalkan dia sudah ada pasangan baru, bukan berarti di sini dia akan serius, enggak, ya. Ya dia jalanin aja karena itu orang yang gampang tergoda dan gampang tebar pesona gitu kan. Jadi menjalani hubungan dengan yang baru itu ya kayak dijalani aja, tidak pakai hati gitu ya. Karena gini, dia juga saat ini tuh harus tahu bahwa bagaimanapun juga untuk menghindari kamu sekarang itu akan membawa lebih banyak rasa sakit nantinya. Ya, karena di sini kalau aku lihat sebenarnya dia itu udah ngerasa nyamannya itu sama kamu, udah ngerasa enaknya itu sama kamu, ngerasa bahagianya itu sama kamu. Sehingga kalaupun dia sekarang bersama yang baru, itu hanya untuk apa ya, menutupi kekosongan tidak ada kamunya, ya kan? Terus itu hanya inginnya coba-coba sensasi lain seperti itu, ya bersama yang lain seperti itu. Jadi hanya untuk apa ya, menghibur dia seperti itu. Karena mau bagaimanapun juga dia merasakan walaupun saat ini dia bersama yang lain, ketika tidak ada kamu di sisi dia ngerasa kayak step by step gitu, dia flashback lagi, ingat, aduh aku sama kamu dulu begini, aku dulu sama kamu begitu gitu ya. Jadi kayak selalu timbul rasa rindu, kangen,
pengen lagi ngerasain momen-momen nyaman bersama kamu seperti itu ya. Jadi semakin kesini kalau nggak ada kamu tuh semakin gelisah dia. Cuman nampaknya memang saat ini masih ada yang harus dia fokuskan terlebih dahulu. Ada hal-hal penting yang memang harus dia prioritaskan dulu saat ini ya. Dan menurut dia hal-hal yang dia fokuskan saat ini juga memang akan mencangkup hubungan kalian nantinya. Misalkan saat ini dia lagi prioritas di karir, keuangan gitu ya. Mungkin kamu memang sangat mengharapkan untuk segera-segera ada komitmen. Sedangkan dia di karir dan keuangan aja mungkin belum stabil, belum mampu atau belum siap. Sehingga ya udah kalau gitu dia akan fokus di karir dan keuangannya dulu gitu kan. Dan ya udah karena dia juga nggak bisa memberikan kepastian untuk komitmen, untuk kepastian ke kamu, ya dia cari yang lain untuk biar dia nggak kesepian gitu ya, biar dia nggak biar ada yang nemenin, biar dia nggak kelihatan jomblo kayak gitu ya. Padahal sebenarnya di sini ya dia tuh udah enak nyamannya tuh sama kamu gitu. Cuman ya itu dia memang belum bisa untuk memberikan komitmen atau segera-segera juga membuat kepastian ke kamu. Orang untuk hidup dia aja dia masih nggak pasti, mau ngasih kepastian ke kamu, ya bingung juga dia. Mau dapat dari mana dia kepastian itu, gitu ya. Jadi makanya di sini dia benar-benar lagi fokus dengan hal-hal yang penting di dalam kehidupan dia, yaitu mungkin karir, keuangan, kestabilan hidup ya. Itu tadi nih, ya. Ada ini namanya hammer well, ya, hamster well. Surfing and daily hustle, benar-benar lagi menyibukkan diri dengan keuangan, karir, gimana caranya untuk sukses, gimana caranya untuk dapetin duit banyak, nah kayak gitu. Itu yang aku lihat saat ini keadaannya. Kemudian aku melihat dia merasa bahwa kamu saat ini, kalau misalkan kamu saat ini lajang ya, dia merasa bahwa kamu seperti telah melewati masa-masa pengisolasian dirimu. Dia tahu ketika selama ini masih berinteraksi ya, kamu berinteraksi dengan dia, kamu itu sebenarnya ngerasa kesepian. Ya, kenapa? Karena mungkin dia sering cuekin kamu, tidak menganggap kamu ada, nggak memperdulikan kamu, sehingga kamu merasa selalu kesepian, ya. Sehingga mungkin kamu butuh untuk healing, ya. Kemudian butuh untuk berpisah dengan dia, karena mungkin saat kamu bersama dia itu sangat menyakitkan gitu. Makanya di sini kamu butuh healing, butuh untuk berpisah, sesuatu yang benar-benar menyakitkan bagimu, membuatmu patah hati ya, dari apa yang di masa lalu tuh ya kamu diabaikan, kamu tidak dianggap, kamu dicuekin, kamu ya dia datang kalau butuhnya kamu aja, seperti itu. Jadi dia melihat saat ini kamu kayak sudah bisa tenang, sudah bisa sembuh dari luka batinmu, apalagi patah hatimu di masa lalu dari dia gitu ya. Dan dia melihat kamu sekarang kayak sudah siap untuk memulai awalan baru dalam hidupmu ya. Kamu dia lihat sekarang lebih lebih auranya itu lebih positif gitu loh, lebih bahagia, lebih ceria, lebih sehat, lebih enak gitulah ya. Kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang usianya mungkin lebih tua dari kamu ya, dan sebenarnya dia juga bijaksana orangnya. Cuman dia merasa bahwa kalau misalkan dia mau terhubung kembali dengan kamu, dia harus bekerja lebih keras ya, untuk bisa menarik perhatian kamu lagi, untuk bisa mendapatkan kamu lagi, untuk bisa mendapatkan maaf dari kamu lagi gitu. Dia ngerasain itu. Kenapa? Ya karena di sini dia sadar, dia tahu kan selama ini ketika kamu bersama dia, kamu merasa kesepian, kamu merasa tersakiti, kamu merasa patah hati, sakit hati, capek gitu ya. Dia sadar diri. Jadi kalau misalkan sekarang kamu sudah sembuh atas kerja kerasmu sendiri, maksudnya kamu patah hati dari dia, tapi yang menyembuhkan rasa patah hatimu adalah kamu sendiri gitu loh. Jadi kamu berjuang selama ini menyembuhkan rasa lukamu, rasa kecewamu dari dia itu sendirian, sehingga dia berpikir bahwa waduh, untuk bisa balikan lagi, untuk bisa dia diterima lagi sama kamu, kayaknya
itu butuh effort yang wow banget, apalagi untuk bisa meyakinkan kamu lagi gitu kan, bahwa dia bisa dipercaya oleh kamu. Itu kayak waduh gitu, tantangan. Nah makanya di sini dia menganggap bahwa kalau mau balikan sama kamu lagi, mau mendapatkan perhatian kamu lagi, itu butuh effort yang wow banget ya, effort yang besar banget gitu. Dan setelah dipikir-pikir, dia merasa bahwa kenapa ya, kok hubungan dia bersama kamu itu lebih banyak masa-masa berpisahnya dibandingkan masa-masa bersama dengannya gitu ya. Kenapa kok kita lebih banyak masa berpisahnya dibandingkan bersamanya gitu. Itu yang saat ini dia masih sering pikirkan ya, kenapa gitu kok bisa begini gitu. Oke, kamu berdealing dengan seseorang yang secara emosi ini belum matang ya. Dia masih labil secara emosional. Dia seorang pria atau mungkin ya energinya maskulin. Orangnya sangat emosional, orangnya penuh dengan tekanan, orangnya gampang gugupan ya, orangnya acuh tak acuh, orangnya nggak ramah, orangnya naif, orangnya penuh dengan tekanan, orangnya dingin. Suka menarik diri, ya, suka murung, nggak stabil, mendominasi, manipulatif, seperti itu. Terus juga aku melihat di sini ketika selama kamu menjalani hubungan dengan dia, ya kamu atau dia memang secara emosional tuh kayak nggak stabil, sehingga menyebabkan masalah ya di hubungan kalian. Terus itu juga sering memperlakukan kamu dengan rasa tidak hormat, tidak memperhatikan kamu selayaknya sebagai pasangan atau orang yang orang yang dia sukai, seperti itu ya. Sehingga kayak karena terlalu sering ya diperlakukan atau tidak dianggap seperti ini, makanya di sini mungkin kamu memerlukan waktu untuk sendiri aja dulu ya. Menenangkan diri, mengatasi masalah apapun yang membuatmu merasa kacau. Dan aku lihat juga di sini, menurutmu juga kayaknya memang dia butuh jauh dulu dari kamu, dia butuh untuk introspeksi dulu aja dulu di sana gitu ya. Entah faktanya dia introspeksi diri atau tidak, yang pasti menurutmu seperti itu. Bagusnya kita sendiri-sendiri aja gitu, antara kamu dengan dia bagusnya sendiri-sendiri aja. Terus itu juga apalagi di sini kamu berdealing dengan orang yang nggak jujur, mungkin dia pernah menipu ya, atau bahkan skenario terburuknya juga dia mungkin pernah melecehkan, entah itu melecehkan kamu atau melecehkan yang lainnya. Pelecehan itu banyak ya, bisa dari verbal atau fisik, dari mental juga bisa. Kemudian aku melihat di sini kamu kayak benar-benar sedang memprotek dirimu. Ya, dia melihat kamu saat ini benar-benar kayak lagi memprotek dirimu untuk tidak berada di lingkungan atau ruang lingkup dengan dia ya. Kamu ingin menjamin kehidupanmu atau ruang lingkupmu saat ini tuh aman, damai, tentram, seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini kamu ingin menjamin dirimu sendiri untuk tetap aman ya, nggak penuh dengan kekecewaan, pengkhianatan, perselingkuhan atau apapun itu. Kamu pengen adem ayem aja lah hidupnya sekarang kayak gitu. Itu yang dia lihat ya. Dia lihat kayaknya sekarang hidup kamu itu kayak tenang, santai, bahagia, fine-fine aja gitu. Dan sebenarnya faktanya dia juga tahu ya, hubungan kalian tidak berkembang dengan baik ini karena memang ada masalah atau kurangnya komunikasi. Dan lebih kurangnya dia juga tahu bahwa masalah kurangnya komunikasi itu terjadi gara-gara dia. Ya mungkin karena dia terlalu sibuk dengan yang lainnya, terus itu juga dia mungkin tidak pernah memulai duluan komunikasi gitu ya. Kalaupun mau komunikasi itu pas dia lagi butuh kamu aja, kayak gitu ya. Dia tahu bahwa kurangnya komunikasi ini itu memang kurang lebih salahnya dia gitu ya. Terus juga aku lihat nampaknya orang ini memang mungkin sulit untuk mengakui hal-hal sulit dalam hidup dia untuk dibagikan ke siapapun termasuk kamu ya. Takutnya dia kalau misalkan berbagi kesulitan atau cerita kesulitan tentang hidup dia, mungkin dia merasa bahwa kamu akan terganggu dengan keadaan dia. Terus juga dia takut bahwa nanti kamu akan kesal sama dia. Dia takut bahwa kamu tidak akan menghargai keterbukaan dia, seperti itu. Sehingga di sini
karena dia nggak pernah ngobrol, karena nggak pernah mau cerita ya, akhirnya di sini kayak hubungan kalian rusak gitu. Karena gimana sih kalau menjalin hubungan tapi nggak ada komunikasi, kan aneh ya. Serasa kayak dia menyembunyikan sesuatu, serasa kayak dia tidak menganggap kita, serasa kita kayak nggak dibutuhkan, seperti itu ya. Nah itu sehingga aku lihat peluang miskomunikasi atau kesalahpahaman di antara kalian ini sangat besar banget. Bahkan karena jarang sekali kalian itu ngobrol, jarang sekali ada percakapan di antara kalian. Bahkan kalian itu satu sama lain tidak ada yang tahu tentang suka dan tidak suka satu sama lain tentang sesuatu. Misalkan tentang makanan yang kamu suka, dia mungkin nggak tahu. Tentang dia misalkan makanan yang dia suka, kamu mungkin nggak tahu gitu. Karena jarang banget ada obrolan gitu loh ya. Kemudian kalau misalkan saat ini dia sudah menjalin hubungan dengan orang baru, kemungkinan dia merasa agak sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau hubungan dia sekarang ya. Ya, aku lihat di sini kayaknya dia tidak berusaha untuk berinteraksi juga dengan pasangan dia yang sekarang. Ya sebenarnya kayak 11-12 aja sih kisah cintanya antara kamu dengan dia yang dulu dengan dia yang sekarang, dengan pasangan yang sekarang gitu. Dan aku melihat di sini ya, dia merasa bahwa saat ini tuh kamu kayak sudah keluar dari periode patah hati atau perpisahan atau isolasi ya, dimana dia melihat kayaknya kamu tidak mau berkencan atau memulai hubungan saat ini, kayak lagi pengen melajang gitu ya. Mungkin ya karena ada trauma di sini, abis putus cinta ya dengan dia, atau karena stres ya akibat hubungan yang tidak berjalan dengan semestinya gitu ya, tidak langgeng gitu ya. Makanya mungkin selama ini kamu kayak mengisolasi diri dari dunia luar ya. Kayak memberi waktu untuk diri sendiri pulih dulu kayak gitu ya. Jadi dia melihat sekarang kamu kayak menutup diri, atau selama ini tuh atau akhir-akhir ini tuh kamu sering menutup diri, atau kayak mungkin kayak menyembunyikan diri kamu dari dunia luar, bahkan media sosial mungkin kamu private gitu ya. Atau ya kamu kayak nggak ngasih tunjuk ke dia tentang keadaanmu sebenarnya selama ini gitu ya. Kamu kayak menutup-nutupi atau menghide ya menyimpan ya keadaanmu seperti itu, karena di sini pengen sembuh aja dari rasa luka hatimu gitu ya. Karena aku lihat cukup lama loh kamu mendekam dalam kesedihan ya. Tapi nampaknya aku lihat di sini sekarang kayak dia melihat kamu siap memulai awalan baru nih dalam hidupmu kayak gitu ya. Entah apa, yang pasti kamu kayak benar-benar saat ini sudah jauh berbeda gitu ya. Kamu kayak siap menjadi sosok yang baru gitu. Saat ini dia melihat kamu tuh kayak beda gitu. Kamu udah versi terbarunya kamu udah nggak kayak dulu yang bucin banget sama dia. Sekarang kamu sudah mungkin sekarang kamu fokusnya di karir, keuangan ya, fokus dengan dirimu sendiri, kebahagiaan dirimu sendiri, seperti itu. Karena saat ini dia melihat kamu kayak lebih bahagia ya, udah lebih anteng. Dia kayak mulai menaruh kembali perhatian dia kepada kamu dan hubungan kalian loh. Aku lihat di sini kayak ingin membangkitkan kembali, atau ingin ingin membuat hubungan kalian itu penuh dengan kegembiraan. Jadi kayak ada rasa motivasi untuk membuat hubungan kalian kembali berhasil gitu loh. Aku lihat di sini kayak pengen memulai kembali atau ya melanjutkan kembali hubungan kalian. Ada keinginan itu dari dia. Kemudian bottom of the deck, Three of Cups, hubungan yang mungkin kalau misalkan di sini belum menikah ya antara kamu dengan dia, ada pertanda bahwa kamu itu menjalin hubungan dengan dia ini sangat singkat dan cepat berlalu ya.
Mungkin di awal-awal ya mungkin hubungannya bagus-bagus aja, baik-baik aja, tetapi tiba-tiba berakhir dengan sangat cepat ya. Kayaknya baru kemarin kalian itu berkomunikasi, tahu-tahu sekarang udah ngilang aja satu sama lain ya. Ini pertanda bahwa memang kamu berdealing dengan seseorang yang apa ya, kayak dia ini tidak pernah hadir untukmu ya, kayak dia ini selalu menghilang darimu cuman gara-gara alasan yang nggak penting gitu loh, atau mungkin alasan yang hanya apa ya, egonya, untuk egonya saja gitu ya. Ya seperti itulah ya. Sehingga mungkin ada dari kalian yang mungkin sudah ada niatan untuk menikah, akhirnya tertunda, atau adanya lamaran tapi tertunda ya. Karena itu energinya suka hilang-hilangan, aku lihat di sini. Dan ditambah lagi juga mungkin ada seseorang di sini yang mencoba menyabotase hubungan kalian. Ini pihak ketiga yang mencoba menyebarkan gosip atau rumor-rumor ya, dalam upaya merusak hubungan kalian ya. Dia adalah orang luar yang bersikap sopan terhadap pasanganmu, sambil diam-diam dia mencoba untuk merayu pasanganmu ya. Jadi ya aku lihat kemungkinan saat ini dia tergoda dengan yang lain, dan orang ini adalah orang yang sok baik banget. Mungkin ngomongnya lemah lembut, ngomongnya kayak di alem-alem gitu ya, yang kayak apa sih, kiyowo itu apa ya, kayak imut-imut ya, yang kayak lemah gemulai, nah kayak gitu, penuh dengan desahan mungkin atau apalah, terserah, pokoknya kayak menggoda gitu ya. Sopan, baik banget. Nah itulah orangnya ya, yang saat ini ada di sisi dia. Memang orang ini tuh kayak memang menggoda dia dari awal, sok baik, padahal sebenarnya dia yang mempengaruhi pasanganmu untuk berakhir ya hubungannya dengan kamu ya. Jadi memang sedari awal ketika dia ketemu dengan orang ketiga ini, dia itu udah dihasut, sudah disebarkan rumor atau gosip tentang kamu yang beginilah, kamu yang begitulah gitu ya. Akhirnya udah tersabotase deh hubungan kamu dengan si pihak ketiga ini. Itulah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 24, 20, 21, 12, 4, 27, 7, 2, 22, 16, 8, 3, 23, 13, 1, 36, 10, 18, 19, 14, 26, 26, 31, 28, 29, 25, dan 17. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juli, Agustus, Mei, Januari, November, April, Oktober, Desember, Februari, dan September. Shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia, silahkan disituasikan saja. Shio anjing, shio macan, shio kelinci, shio ular, shio kuda, shio ayam, shio monyet, shio kerbau, shio naga, dan shio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama lengkap, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Yang terpenting adalah ceritanya sama ya dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Terus ini alfabetnya ada L, I, X, V, K, N, U, R, H, A, G, B, Y, D, M, F, J, Z, P, O, Q, E, W, S. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.